تساكنه ليس محتاجا إلى سجودي يا رسول الله في عشاني ودرجي ومريض الآن تعائبه قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج وزمان الآن تحاكمه زلما فيه من العوج يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج كل يوم النار تجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان أهل بيت المصطفى تهري والأمان والأرض فالذكري يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتح بنية الفتوح الوضوح الرسوح والصلاة الجزاء الروح وتوبة النصوح بنية التعليم والتعليم والنفع والاتفاق إلى أرواح والدينا ووالدينا وعبودنا 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 أجمعين وخصوصا إلى روح عالم هذا الكتاب الشيخ يوسف النبهاني أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة وأن الله يرفع درجاته في الجنة وأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعنا بالآخرة إلى هذه الدنيا ورسلها الجامعة الشاملة من خيرات الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري
Masjid Al-Iqbal, Jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di antara maghrib dan isya ini kita semua masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beriktikaf di dalam masjid Allah sambil kita menunggu masuknya waktu isya. Kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduknya kita semua pada saat ini duduk yang penuh dengan berkah, dan insya Allah duduk yang dirahmati oleh Allah, dan insya Allah menjadi penyebab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih di dalam kitab daripada Wasail Usul, kitab yang menjelaskan mengenai daripada syama'ilnya Rasulullah SAW. Kita pada malam hari ini kita sampai ke dalam pembahasan fi sifati sautihi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pembahasan membahas bagaimana itu suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suaranya seperti apa? Ya, sudah kita bahas apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti sempurna. Apapun yang ada hubungan dengan Rasulullah SAW pasti itu sempurna. Wajahnya sudah kita bahas, keringatnya sudah kita bahas, postur tubuhnya sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana itu suaranya Rasulullah SAW. Diriwayatkan an Anas radhiyallahu ta'ala an, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sawti wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sawtan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini para jamaah yang dimuliakan Allah, sahabatnya Kanjeng Nabi yang semenjak usia 10 tahun tinggal di dalam rumahnya Rasulullah SAW. Karena ketika usia 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik ini dibawa sama ibunya menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian ibu Sayyidina Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat mereka datang memberikan hadiah kepada engkau, saya juga ingin kasih hadiah kepada engkau ya Rasulullah, tapi saya tidak punya harta dunia, yang saya punya cuma seorang putra yaitu Anas bin Malik. Maka aku serahkan anakku, putraku yang bernama Anas bin Malik ini, aku serahkan kepada engkau untuk menjadi khadimmu, pelayanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu Sayyidina Anas bin Malik menjadi khadim atau pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia kita hidup 10 tahun. Dan saya mau tanya, kalau yang namanya pembantu itu jabatan rendah nama betul? Pembantu itu jabatan rendah nama betul? Sambatan misalnya ini rendah nama betul? Ini termasuk yang agak menengah ke bawah ini. Pekerjaan yang menengah ke bawah. Yang namanya pekerjaan yang nanti berkah halal. Cuma ini kan pekerjaan yang menengah ke bawah. Tapi kalau jadi khadimnya Rasulullah, menjadi pembantunya Rasulullah, ini kira-kira menengah ke bawah atau menengah ke atas? Ke atasnya itu mentok atau ke atasnya sedikit? Mentok. Jadi pembantunya Kanjeng Nabi. Kalau jadi pembantunya Kanjeng Nabi berarti tinggalnya sama Kanjeng Nabi, setiap saat yang dilihat wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi, tidaklah Allah Ta'ala itu mengutus seorang nabi kecuali wajah atau paras wajahnya itu tampan, hasan as-saut, begitu juga suaranya indah. Kata Anas bin Malik, Allah tidak mungkin mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi tersebut wajahnya tampan, hasan as-saut, suaranya juga indah. Wa kana nabiyyukum ahsanahu wajhan wa ahsanahu sautan. Tapi nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan nabi yang paling indah suaranya.
Ini yang mengatakan Sayyidina Anas bin Malik. Jadi tidak ada ceritanya Nabi itu wajahnya jelek. Tidak ada ceritanya Nabi itu suaranya tidak enak. Tidak ada cerita. Karena kalau Allah mengutus seorang hambanya menjadi Nabi, pasti seorang Nabi tersebut wajahnya tampan. Tidak mungkin tidak tampan. Jelek itu tidak mungkin. Makanya kalau model kayak orang jenengan ini tidak mungkin jadi Nabi. Iya, model kayak orang jenengan tidak mungkin jadi Nabi. Ya, karena tampannya pas-pasan orang jenengan ini. Setiap Nabi itu wajahnya tampan. Setiap Nabi itu suaranya indah. Tapi kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi kalian yaitu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling tampan dan adalah Nabi yang paling indah suaranya. Iya. Ada pertanyaan di sini. Loh, kenapa kok setiap Nabi itu diutus wajahnya tampan, suaranya enak? Iya, kenapa kok harus seperti itu? Liyadulla husnul zahirihi ala husni batini. Idil zahir wal batin. Setiap Nabi itu diutus sama Allah Ta'ala wajahnya tampan, suaranya enak. Itu kenapa sebabnya? Karena bagusnya zahir tanda bagusnya batin. Bagusnya zahir itu tanda bagusnya apa? Batin. Zahir itu adalah tandanya batin. Nah kalau zahirnya tidak enak dipandang, ya hatinya juga jelek berarti. Kalau zahirnya itu tidak enak kalau dilihat, ya berarti hatinya jelek. Yang namanya zahir itu cerminan daripada batin seseorang. Karena Nabi itu pasti batinnya mulia, batinnya bagus, maka pasti zahirnya juga bagus. Setiap Nabi tidak ada yang jelek. Setiap Nabi tidak ada suaranya jelek, tidak ada, semuanya bagus. Cuma Nabi Muhammad SAW yang paling bagus rupanya dan juga yang paling indah suaranya. Nah, dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah dikatakan juga ada di sini. Wa husnul shawt bi dawlihi jahwariyyan yusma'u min ba'id ma'a lutfihi yudraku bi dhaw wa la yalzamu qawluhu ala rasmi musiqa. Ya, itu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW suaranya indah. Ya, Nabi Muhammad itu suaranya indah. Begitu juga suaranya itu lantang, jauh harian, suaranya itu keras. Ya, lantang, suaranya keras. Yusma' min ba'id, bisa didengar dari jarak jauh. Iya. Ini Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu di samping suaranya enak, suaranya lantang, suaranya keras. Yusma' min ba'id, suaranya bisa didengar dari apa? Dari jarak yang jauh. Iya. Ma'alutuf fihi yudraku bidhab. Tapi anehnya, walaupun suaranya bisa didengar dari jarak jauh, tapi anehnya suaranya Nabi Muhammad yang lantang, yang keras, itu suara yang penuh dengan sifat kelembutan, suara yang enak untuk didengar. Yudrak bidhab, bisa dirasakan dengan perasaan seseorang. Dalam arti orang kalau dengar suaranya Rasulullah, walaupun dari jarak jauh terdengar itu suaranya Rasulullah, bukan suara yang menakutkan. Coba diperhatikan. Ini kalau misalnya ada orang bicara di sini jerit-jerit, kemudian radius 1 kilo terdengar, itu kira-kira suaranya nakutin apa betul? Ada orang ngomong jerit-jerit, radius 1 kilo ternyata apa? Terdengar. Nek 1 kilo saja dengar dari jaringan di sampingnya kira-kira berapa nih? Berberkat apa betul? Kan tidak enak didengar. Ini pasti suara yang menakutkan, suara yang mengganggu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW suaranya lantang, suaranya keras, bahkan bisa didengar dari jarak jauh, tapi bagi orang yang mendengarkan tidak merasakan apa itu kebisingan, tidak merasakan kesumpekan ketika mendengar, tapi dia merasakan kelembutan ada daripada telinganya, dia bisa merasakan nikmatnya suaranya Rasulullah SAW. Jadi menurut saya tidak harus suara itu enak didengar kalau diiringi dengan musik. Ya, tidak harus suara itu enak didengar kalau diiringi dengan apa? Musik. Kalau kita kan senang dengar suara orang kalau diiringi dengan musik. Mau tidur dengarkan musik, ada lagu. Lagunya tidak cekal lagi artinya. Ya, tapi karena diiringi sama musik enak didengar. Ya. Sebenarnya tidak setiap suara yang indah itu enak didengar harus diiringi dengan musik, tidak. Nabi Muhammad SAW suaranya enak didengar, orang yang dengar jadi tentrem, dia punya
walaupun tidak diiringi dengan musik. Dan itu suaranya Rasulullah bisa didengar min ba'idin, dari jarak yang jauh. Ya, dikatakan seperti itu. Wa hadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajmal min Yusuf wa ahsana sautan min Dawud alaihi salatu wassalam. Nah, kalau tadi sudah dikatakan Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling bagus wajahnya dan yang paling indah suaranya, maka Nabi Muhammad itu lebih tampan dari Nabi Yusuf. Nah, kita mengenal Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan terkenal dengan jamalnya, terkenal dengan ketampanannya. Parasnya Nabi Yusuf itu indah kalau dipandang. Bahkan ketika Nabi Yusuf lewat di hadapan wanita-wanita ada di pasar, para wanita itu sedang apa nih? Motor apa ya? Kalau bukan saya, Pak, di sini. Raja-raja bawang nih, pasarnya mulai dirikan begini. Iya. Itu ketika itu para wanita sedang memotong apel. Iya. Maka ketika para wanita sedang memotong apel, Nabi Allah Yusuf lewat ada di hadapannya, maka ketika itu terkesima itu para wanita dengan paras indah wajahnya Nabi Yusuf, sampai-sampai yang dipotong bukan apel tapi apa nih? Jari. Dan ketika kepotong tidak merosot, kayak orang di bios itu. Tapi ketika itu tidak disuntik bios tidak, tapi dibius dengan ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf. Nah, kalau Nabi Yusuf saja ketampanannya bisa membius para wanita, bisa menyihir para wanita pada saat itu, maka bagaimana ketampanan Rasulullah SAW yang mana Nabi Muhammad jauh lebih tampan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, cuma kalau jangan tidak pernah dengar ada wanita itu terkesima dengan kanjeng Nabi. Ada wanita ketika lihat kanjeng Nabi, kayak kisahnya Nabi Yusuf tadi tidak pernah dengar. Iya, tidak ada cerita seperti itu. Kenapa sebabnya? Kanjeng Nabi ini tampannya lebih indah daripada Nabi Yusuf, tapi juga dikasih sama Allah Taala al-jalal, kewibawaan yang luar biasa yang menjadikan faraisul aqwiyai, orang-orang yang kuat, para raja-raja yang hebat, raja-raja yang banyak pasukannya, kalau di hadapan Rasulullah tertarik, gemetar, karena wibawa yang luar biasa. Makanya tidak ada cerita kanjeng Nabi ketika lewat ada perempuan apa nih terkesima dengan kanjeng Nabi, tidak ada. Kenapa? Wanita mereka takut dengan kanjeng Nabi, wibawanya kanjeng Nabi luar biasa. Tapi di balik wibawanya yang luar biasa terdapat ketampanan yang sempurna, yang jauh lebih tampan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Iya. Wah, ini kalau jenengan tidak bisa bayangkan ini tampan macam apa nih kanjeng Nabi ini. Ya, ini insyaallah kalau jenengan ditakdir kalian insyaallah taala saged mimpi ketemu kanjeng Nabi, melihat ketampanannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai-sampai dikatakan sama Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki itu beliau mengatakan kalau misalnya ketika Nabi Yusuf itu lewat di hadapan perempuan itu dia memotong tangannya, terbius dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, kalau misalnya ketika itu yang lewat adalah Rasulullah, kalau misalnya ketika itu yang lewat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, misalnya mereka para wanita tersebut bukan memotong tangan tapi tusuk jantung. Ya, saking apa nih? Tampan yang luar biasa, terkesima yang luar biasa. Itu kalau misalnya para wanita yang motong tangan dengan Nabi Yusuf tadi itu kalau misalnya yang lewat kanjeng Nabi, itu bukan cuma gerigi yang dipotong, tapi apa nih? Jantungnya ditusuk. Saking apa nih? Luar biasa. Tampannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dikatakan seperti itu, ya. Kanjeng Nabi seperti itu. Wa kana qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi lailan tusma' indal Ka'bah wa fi ma ba'da min manazil Madinah. Ya, dikatakan juga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau baca Al-Qur'an di malam hari. Ya, kanjeng Nabi itu kalau baca Quran di malam hari, fi baitihi, ada di rumahnya. Maka ketika itu terdengar suara bacaan Quran indal Ka'bah, ada di samping Ka'bah. Ya, kanjeng Nabi kalau baca Quran di rumah itu saking lantang suaranya, itu sampai-sampai
orang yang di samping Ka'bah bisa mendengar ini bacaannya Kanjeng Nabi sedang baca Quran. Di mana baca Quran ini? Bukan di samping Ka'bah, tapi di dalam rumah. Saking apa nih? Saking apa nih? Kerasnya lantangnya. Ya. Nah, cuma menurut saya memiliki bukannya kalau jenengan berarti tak ikuti Kanjeng Nabi baca Quran tak jelas-jelas ini. Berbagi tonggo ini. Nek suaranya kalau jenengan berbagi tonggo. Ya. Nek kalau jenengan yang baca Quran seperti itu berbagi apa nih? Tonggo. Bisa dikeroyok di kalau jenengan ini. Bisa diusir dari RT ini. Ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak ada yang merasa terganggu. Bahkan tidurnya para sahabat ketika mendengar bacaan Quran Kanjeng Nabi, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa karena mendengar bacaan yang Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Jadi sempurna bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini nyuwun saya muji. Ini riwayat-riwayat seperti ini yang mengatakan para sahabat yang berjumpa langsung dengan Rasulullah. Ini bukan riwayat-riwayat yang melebih-lebihkan, bukan. Ini yang katakan para sahabat. Yang katakan siapa ini? Sayyidina Anas bin Malik yang hidup sama Kanjeng Nabi semenjak usia 10 tahun bareng sama siapa? Kanjeng Nabi. Yang katakan sahabat. Nah kalau misalnya ada orang mengatakan ini melebih-lebihkan, pernah ketemu Kanjeng Nabi apa jenengan? Itu yang katakan pernah ketemu Kanjeng Nabi apa? Tidak pernah. Ini yang katakan sahabat. Orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Alhamdulillah mereka mau cerita sama kita. Mau mengisahkan bagaimana hidupnya mereka bersama dengan Rasulullah. Akhirnya kita tahu bagaimana itu kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dikatakan wa kana sautu Rasulullah SAW yablughu haitsu la yablughu sautu ghairihi. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah berbicara, ya kalau sudah berkata, sudah berucap itu, maka suaranya Kanjeng Nabi yablugh, ya bisa terdengar atau bisa keras suaranya, sekiranya tidak ada orang yang suaranya bisa keras seperti ini. Ya, suaranya lantang, sekiranya tidak ada satupun orang yang bisa suaranya seperti itu. Saking kerasnya, lantangnya suaranya Rasulullah SAW. Fa'anil Barra' qala khatabana Rasulullah SAW hatta asma' al-awatiq fi khutbihim. Ya, seorang sahabat yang bernama Sayyidina Barra'. Ya, beliau mengatakan pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau memberikan khutbah kepada kami, menyampaikan khutbah kepada kami itu Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi menyampaikan khutbah, suaranya lantang sampai-sampai asma al-awatiq fi khudurihim, sampai-sampai suaranya Nabi itu terdengar kepada para wanita-wanita yang masih muda yang mereka ada di dalam rumah, di dalam bilik-bilik mereka. Ya, Nabi nyampaikan khutbah di dalam masjid. Itu saking lantangnya suaranya Rasulullah, saking kerasnya suaranya Rasulullah, sampai para wanita-wanita yang ada di dalam rumah, di dalam bilik-bilik mereka, di dalam rumah-rumah mereka, dalam kamar-kamar mereka, mereka mendengar jelas suaranya Rasulullah SAW. Ya, menurut saya di zaman itu wonten sound system apa malah? Tidak ada sound system. Ya, tidak ada sound system zaman itu, tidak ada sound system, tapi suaranya Rasulullah terdengar. Sampai para wanita-wanita yang ada di dalam rumah, mereka mendengarkan khutbahnya Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan ini berarti suaranya seperti apa ini? Cuma kita ingat lagi ini bukan berbagi, tapi suara yang indah didengar sama para wanita-wanita. Mereka merasakan kenikmatan ketika mendengarkan khutbahnya Rasulullah SAW. Gitu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jalasa Rasulullah SAW yawmal Jum'ah 'ala al-minbar, faqala lin-nas ijlisu, fasami'ahu Abdullah bin Rawahah wa huwa fi Bani Ghanmin, fajalasa fi makani. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai sama Rasulullah setelah Sayyidatuna Khadijah. Siti Aisyah beliau pernah cerita, beliau mengatakan di dalam suatu riwayat, pernah sekali waktu Nabi Muhammad SAW di hari Jum'ah beliau duduk ada di atas mimbar. Ya, Nabi Muhammad datang kemudian duduk di atas mimbar. Maka ketika itu para manusia ketika melihat Nabi Muhammad datang, para sahabat itu berdiri. Ini termasuk akhlak ya. Termasuk akhlak kalau kulon jenengan ini didatangi gurunya kulon jenengan. Kulon jenengan
kita datang, bapaknya kita datang, ibunya kita datang misalnya, kita dalam keadaan duduk, maka dianjurkan apa nih? Berdiri. Berdiri tujuannya apa nih? Takdim, menghormati, mengagungkan ihtiram kepada seorang alim atau kepada seorang ulama atau kepada kedua orang tua kita. Ini dianjurkan. Nah, ketika Sayyidah Aisyah ketika di hari Jumat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid, maka para sahabat mereka berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka ketika itu Nabi SAW beliau berkata kepada para sahabatnya, ijlisu, duduk kalian, duduk kalian, duduk kalian. Nabi berkata seperti itu. Ternyata ucapan ijlisu, duduk kalian yang diucapkan sama Rasulullah didengar oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Padahal Sayyidina Abdullah bin Rawahah ada di luar masjid dan tempatnya jauh. Ya, dan ketika itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah duduk ada di tempatnya sana itu. Ya, saking apa nih? Bentakdim, kenapa nih? Saking apa nih? Taatnya dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Rawahah ada di situ, tapi mendengar suara Rasul, ijlisu, duduk langsung. Padahal posisinya di mana? Bukan di dalam masjid. Fi Bani Ghanmin, ada di tengah kota Madinah, tapi jauh dari masjidnya Rasulullah SAW. Mendengar suaranya Rasul, ijlisu. Ya, bisa kita bayangkan ini suaranya kerasnya seperti apa ini? Lantangnya seperti apa ini suaranya Rasulullah? Merintahkan para sahabat untuk duduk. Ternyata ada sahabat yang letaknya jauh mendengar suaranya Rasulullah, ijlisu, duduk. Akhirnya duduk ada di sana. Saking patuhnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah kepada Rasulullah, walaupun beliau tahu ini Nabi tidak merintahkan kepada saya. Nabi merintahkan kepada orang-orang yang di hadapannya Rasulullah. Tapi karena saya dengar ini perintah dari Rasulullah, akhirnya beliau duduk. Iya, ini riwayat menjelaskan kepada kita bagaimana lantangnya suaranya Rasulullah dan bagaimana itu patuhnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah dengan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah, jadi gitu. Kalau jenengan ini, subhanallah ya, kanjeng Nabi ini luar biasa. Nah, kemudian dikatakan juga para jamaah yang dimuliakan Allah, wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza khatab ishtadda ghadabuhu wa ala sawtuhu ka'annahu mundiru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum. Ya, itu dikatakan bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu kalau naik ke atas mimbar. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini adabnya seorang khatib. Nah, ya, kalau zaman saat ini nyuwun sewu khatib itu loyo. Dengan tepat loyo apa betul? Ketemek khatibnya ini. Kadang-kala khutbah Jumat yang disampaikan pembahasannya ada berkenaan masalah takwa. Kata apa betul ini? Kata apa betul? Kadang-kala bablas politik sampaikan sekalian di khutbah Jumat. Ya, bablas sampai masalah dunia disampaikan di dalam khutbah Jumat. Ini pantas apa betul ini? Pantas apa betul ini? Pantas apa betul? Bukan pantas nih. Dan itu dikatakan di dalam suatu riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika kanjeng Nabi ini berkhutbah, beliau di atas mimbar menyampaikan khutbah, wa Allah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, istadda ghadabuh. Nabi itu kalau khutbah itu tampak sangat seperti orang marah. Bukan kayak marahnya kalau jenengan ngambil piring banting kanan banting kiri. Iya, marahnya kalau jenengan misuh. Ini marahnya kalau jenengan. Tapi kanjeng Nabi kalau sudah naik ke atas mimbar untuk khutbah, maka ketika itu istadda ghadabuh, tampak dari wajahnya Rasulullah, dari suaranya Nabi Muhammad, intonasi ceramahnya itu apa? Keras. Ghadabuh seperti orang sedang marah. Iya. Kenapa sebabnya? Yang disampaikan sama kanjeng Nabi perkara-perkara yang penting. Yang disampaikan sama kanjeng Nabi ngajak para sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat, zawajir, ya, perkara-perkara yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disampaikan sama kanjeng Nabi, nyuwun sewu, boten ketemek-ketemek. Boten suaranya napa niku lemah dan tegas. Jadi khotib itu seperti itu, Pak. Orang kalau dia jadi khotib,
nyampaikan wasiat takwa itu harus apa nih? Tegas. Tidak boleh ketemak-ketemek. Nanti akhirnya niki yang hadir ragu, bencong apa laki-laki. Tidak boleh seperti itu. Khotib itu harus apa nih? Tegas. Istadda khutbah. Wa ala sautuh. Kemudian ketika Nabi menyampaikan khutbah, ala sautuh, suaranya itu tinggi, keras suaranya. Ya. Apalagi zaman sekarang harus dikeraskan. Kenapa sebabnya? Ben boten ngantuk. Jadi kalau khutbah Jumat itu subhanallah, ya waktu paling enak tidur itu baru sholat subuh dan juga ketika khutbah apa? Jumat. Kalau jenengan kalau jam setengah 12 tidak bisa tidur biasanya. Jam 12 siang tidak bisa tidur. Tapi subhanallah kalau hari Jumat jam 12 siang apa nih? Bawaannya ngantuk. Ya. Nah, apalagi di zaman sekarang ala sautuh, keraskan suaranya. Kenapa sebabnya? Supaya nasihat itu sampai masuk ke dalam hati pendengarnya dan supaya pendengarnya tidak ngantuk. Kadang-kadang zaman sekarang sudah keras saja masih ngantuk, volumenya dinaikkan malah tambah ngantuk lagi kadang-kadang. Ya, ini sifat khutbahnya Rasulullah. Bahkan dikatakan ka'annahu mundiru jaish. Ketika Nabi menyampaikan khutbah itu seakan-akan Nabi itu sedang mengasih peringatan kepada pasukannya ketika mau perang. Ya, coba lihat bagaimana seorang pemimpin perang ketika ngasih peringatan, kasih nasihat kepada prajuritnya. Ada yang ketemak-ketemak apa lagi? Ini kalau Pak Jenderal itu, Jenderal itu kalau sedang apa itu membariskan para prajuritnya, kumpulkan para prajuritnya, itu Jenderal itu ayo tegak, gerak, apa nih tegas apa ketemak-ketemak nih. Jenderal ketemak-ketemak ya ditembak wae ini jenderal ini. Oh ini namanya jenderal itu kan tegas, jenderal apa itu? Dan ketika Kanjeng Nabi menyampaikan khutbah, ka'annahu mundiru jaish, seakan-akan Kanjeng Nabi itu sedang memimpin peperangan. Saking apa nih? Tegasnya ketika Nabi menyampaikan khutbah, kayak jenderal ketika wawancara itu. Bahkan lebih daripada itu. Ya. Ya dulu seakan-akan ketika itu Kanjeng Nabi beliau berkata, "Sabbahakum wa masakum", seakan-akan seperti seorang jenderal berkata kepada prajuritnya, hati-hati pagi ini musuh mau datang. Hati-hati sore ini musuh mau datang. Saya mau tanya jenderal kalau kasih peringatan kepada prajuritnya, ngasih kabar kalau pagi ini musuh mau datang, itu kira-kira ngabarkannya semangat, tegas atau ketemak-ketemek? Ini jenderal sudah apa nih? Sudah mengetahui pagi ini musuh mau datang, mau nyerbu. Kemudian jenderal bilang sama anak buahnya, nah itu dalam keadaan genting apa betul ini? Genting apa betul? Nah ketika keadaan seperti itu jenderal nyampaikan sabbahakum, ini musuh pagi hari ini mau datang. Itu kira-kira tegasnya luar biasa apa betul? Tegasnya luar biasa. Nah seperti itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sedang menyampaikan khutbah. Maka ketika itu para sahabat yang mereka mendengarkan khutbahnya Rasulullah SAW, setiap kalimat yang diucapkan sama Rasulullah betul-betul menghujam ke dalam hatinya. Ya, intonasinya enak didengar. Jadi menurut saya orang kalau bicara itu intonasi harus apa nih? Harus apa nih? Intonasi harus apa nih? Harus bermain. Orang kalau pidato datang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang sampai akhir, mungkin selamat dunia akhirat, dan sudah tidur semua gitu. Ya, sudah tidur semua. Ini kalau ada khutbah Jumat seperti itu, mungkin kalau jangan mikir ini masjidnya kok aneh kenapa? Tidak ada khutbah Jumat, ada tidur gitu nih. Ya, intonasi harus bermain. Ini Rasulullah ala sautuh ketika khutbah dinaikkan suaranya supaya apa? Nasihat itu betul-betul menghujam ke hati para pendengarnya. Supaya apa yang disampaikan sama Rasulullah betul-betul menancap di dalam hati para sahabat Rasulullah. Maka tidak khayal bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kelompok yang imannya paling kokoh. Kenapa? Sebabnya apapun yang diucapkan sama Rasulullah langsung apa itu? Menghujam ke dalam hatinya. Ya, kokoh imannya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini pelajaran untuk kula jenengan. Nek kula jenengan niku jadi khatib, kula jenengan niku memberikan tausiah, kula jenengan niku
Bisi-bisi orang sak kampung dengar ya bisi-bisi namanya itu. Kalau ngobrol biasa saja, tapi kalau sedang memberikan nasihat, sedang memberikan khutbah, maka dianjurkan untuk dikeraskan suaranya supaya apa? Supaya betul-betul nasihat itu menghujam masuk ke dalam hati para pendengarnya. Ini beberapa riwayat yang menjelaskan kepada Quran jenengan bagaimana itu suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih berapa menit ya? Pas, ini pas. Nah, mungkin insya Allah ya ini kira-kira kalau sudah dibacakan seperti ini tambah rindu sama kanjeng Nabi apa badan ini? Tambah rindu apa badan ini? Tambah rindu apa badan? Kepengen apa badan nanti kumpul sama kanjeng Nabi? Kepengen apa badan lihat wajahnya kanjeng Nabi? Kepengen apa badan dengar suara indahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sekarang niku sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi dihidupkan. Ya, kalau sudah dihidupkan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi, insya Allah nanti kumpul bersama dengan kanjeng Nabi di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.